Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Munandar. Saya dari kelas R3 Prodi PGSD dengan NIM 8622510147. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Saya kelompok 1 yang akan membahas strategi pemberantasan korupsi, membangun Indonesia yang bersih dan berintegrasi. Korupsi adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Korupsi dapat menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bekerja sama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ada beberapa strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, meningkatkan transparansi dalam pengolahan keuangan dan proses pengambilan keputusan dapat membantu mencegah korupsi. Yang kedua, mengutamakan lembaga anti korupsi seperti KPK dan memberikan seperti wewenang yang cukup untuk menyelidiki mendiak kasus korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap kasus-kasus korupsi dapat menjadi efek jerah bagi pelaku korupsi. Keempat, pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat mengurangi kesempatan bagi pelaku korupsi untuk meminta suap atau gratifikasi. Yang kelima, mengintegrasikan pendidik anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Ada beberapa jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik seperti presiden, menteri, atau anggota parlemen untuk kepentingan pribadi atau partai politik. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat administrasi seperti suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, korupsi yang terkait dengan kegiatan ekonomi seperti penipuan, pencucian uang, atau manipulasi pasar. Yang keempat, korupsi yang terkait dengan sistem hukum seperti suap kepada hakim, penyelidik, atau prokurator. Yang kelima, korupsi pendidikan. Korupsi pendidikan adalah korupsi yang terkait dengan sistem pendidikan seperti suap untuk masuk sekolah atau universitas, atau manipulasi nilai. Korupsi pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap untuk masuk sekolah atau universitas, manipulasi nilai atau hasil ujian, penjualan soal ujian atau jawaban, penggarahan keputusan penerimaan mahasiswa, penghancuran atau penyembunyian dokumen pendidikan. Korupsi pendidikan dapat memiliki dampak yang sangat besar seperti menghancurkan kualitas pendidikan, mengizinkan orang yang tidak layak untuk mendapatkan gelar akademis, menghambat proses belajar yang adil, menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Adapun dampak korupsi. Yang pertama, korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat seperti kehilangan pendapatan pajak, biaya tidak perlu, dan penurunan investasi. Yang kedua, korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara sehingga membuat masyarakat tidak percaya pada sistem dan lembaga-lembaga tersebut. Ketiga,
korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena orang yang korupsi dapat mengambil sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Yang keempat, korupsi dapat menurunkan hak asasi manusia karena orang yang korupsi dapat mempengaruhi proses hukum dan menghukum orang yang tidak bersalah. Dampak korupsi sangat luas dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sekian peran lembaga anti korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi seperti KPK. KPK memiliki peran untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi di Indonesia. Adapun peran lembaga anti korupsi yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Oleh karena itu, lembaga anti korupsi harus memiliki independensi, kekuatan, dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dengan efektif. Kesimpulan anti korupsi. Korupsi adalah musuh utama pembangunan dan kemajuan bangsa. Untuk mencegah dan memberantas korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga, serta integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Itu aja video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Mari kita bekerja sama untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Semoga video ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penindakan korupsi. Saya Agus Munandar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.